Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, teman-teman hari ini kan bahas mengenai ada pertanyaan klien ya, atau teman-teman juga sering bertanya nih, omset turun itu bisa kena pemeriksaan pajak atau tidak? Karena banyak orang ketakutan kalau omset gua turun, terus gua lapor omset turun, nanti pemeriksaan pajak dong. Nah itu pertanyaan teman-teman ya. Oke, sebelum memulai gue mesti disclaimer dahulu teman-teman ya. Gue mesti disclaimer dahulu bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah semacam konsultasi khusus buat Anda semua ya, bukan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang salah langsung sampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan mengenai klien nih. Ada pertanyaan dari klien. Karena dia khawatir kalau omsetnya turun, nanti diperiksa pajak dong. Karena kan memang realnya omsetnya turun gitu. Nanti gimana kalau dia lapor omset turun, pemeriksaan pajak dong. Apakah omset itu masih naik terus gitu ya? Karena ini adalah mindset yang salah teman-teman ya, buat teman-teman semua wajib pajak, ini adalah mindset yang salah. Kita ini selalu punya mindset, kita ini salah, AR yang mencari gara-gara terus gitu. Itu mindset yang salah teman-teman. Yang betul adalah mindset itu kita ini harus jadi orang jujur. Gua mesti jadi orang jujur, gua lapor apa adanya, dan gua siap bertanggung jawab apabila ada ditemukan kesalahan lagi. Gitu caranya teman-teman ya, mindset yang betul. Karena kita punya mindset yang bertanggung jawab, kita jadi nggak takut gitu loh. Kita jadi nggak usah takut, kita harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Gitu teman-teman. Oke, jadi banyak orang bertanya nih, omset turun itu bagaimana? Apa resikonya? Kena pemeriksaan pajak nggak? Gitu. Nah, jawaban singkat gua sangat sederhana ya. Bisa iya, bisa enggak, teman-teman ya. Omset turun atau omset naik itu bukanlah suatu sebab yang pasti terjadi pemeriksaan gitu. Bahkan SP2DK pun enggak kok ya, teman-teman ya. Dalam karir gua selama puluhan tahun, bukan puluhan tahun ya, 10 tahun di industri ini, belum pernah ada orang dapat SP2DK terus ditanya dalam poin SP2DK, Anda omsetnya turun, kenapa? Nggak pernah teman-teman ya, tidak pernah ada pertanyaan seperti itu, dan itu juga bukan jadi indikator munculnya SP2DK ataupun pemeriksaan. Itu teman-teman ya. Nah, by the way teman-teman, ke depannya usahakanlah ya teman-teman yang wajib pajak teman-teman ya, usahakan jangan bertanya lagi kepada konsultan pajak, kalau omset gue turun, nanti ke depannya bagaimana? Kalau gue lapor begini, ke depannya bagaimana ya? Kenapa? Karena konsultan pajak itu bukan dukun ya teman-teman ya. Konsultan pajak itu bukan dewa, bukan peramal ya. Konsultan pajak tidak bisa meramalkan masa depan lu, gitu teman-teman ya. Nah, Anda bertanya seperti itu, teman-teman bertanya kan gara-gara lu pengen dapat kepastian, lu pengen dapat ketenangan, pengen dapat keamanan gitu loh, pengen dapat jaminan atas masa depan lu gitu ya. Nah, sesungguhnya teman-teman tidak ada yang bisa menjamin teman-teman ya, tidak ada yang bisa meramalkan atau menjamin atau mengamankan masa depan Anda supaya terbebas dari pemeriksaan. Teman-teman yang tidak ada teman-teman ya. Nah, tapi lu mungkin berargumen bahwa bukannya saya minta kepastian sih, Bapak Awan ya, tetapi bisa nggak dari pengalamannya konsultan pajak, apakah tindakan saya ini beresiko pemeriksaan atau tidak pemeriksaan gitu loh. Nah, ini diharapkan oleh wajib pajak. Tapi teman-teman, ini juga pertanyaan yang salah ya guys, ya. Pengalaman masa lalu dari seorang konsultan pajak tidak bisa jadi patokan ke masa depan dari Anda semua teman-teman ya. Karena masing-masing orang kan berbeda ya. Ini kan KPP-nya berbeda, AR-nya berbeda, pemeriksaannya juga beda. Orang beda-beda nih, teman-teman ya. Jadi nggak bisa jadi patokan pengalaman si konsultan pajak itu mau dijadikan patokan atas masa depan lu gitu, teman-teman ya. Nggak bisa juga, teman-teman. Nah, teman-teman pemeriksaan pajak atau surat SP2DK ya, itu bisa datang kapan aja. Suka-suka si KPP, gue selalu ngomong gitu ya. Suka-suka kantor pajak gitu ya. Ada atau tidak ada data, bisa pemeriksaan gitu ya. Ada atau tidak ada trigger, juga bisa pemeriksaan. Jadi sama aja, kapan aja bisa datang tuh surat pemeriksaan, nggak ada batasannya ya. Kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba surat pemeriksaan datang gitu. Kadang-kadang ada orang yang lapornya error terus bertahun-tahun, nggak ada surat datang juga gitu. Jadi tidak ada eh, yang satu yang pasti gitu teman-teman ya. Nah, yang mesti kita lakukan apa? Yang mesti kita lakukan adalah bukanlah berusaha untuk mengantisipasi dengan cara memodifikasi laporan harta atau pajak lu supaya benar gitu ya. Nah, jadi Anda kan berusaha untuk memodifikasi laporan pajak lu supaya tampak indah, supaya tampak wajar, supaya tidak menjadi indikasi pemeriksaan. Kan itu lu maunya gitu kan? Nah, padahal teman-teman, orang pajak tuh pinter gitu ya. Orang pajak tuh lebih pintar dari lu dan gua gitu teman-teman. Mereka tahu kok ya, mereka akan tahu
dan bisa mencium kalau ada bau busuk dalam laporan keuangan kita. Gitu teman-teman ya. Jadi, saya rasa, tidak perlu melakukan antisipasi yang macam-macam atau melakukan modifikasi yang macam-macam terhadap laporan SPT kita, hanya dalam rangka untuk mencoba untuk membuat laporan itu menjadi wajar. Salah teman-teman ya. Oke, cara antisipasi yang paling tepat adalah laporkanlah jujur apa adanya teman-teman, terbuka jujur apa adanya gitu. Dan kita selalu siap menghadapi pemeriksaan. Itu teman-teman, itu solusinya ya. Dengan cara apa kita siap menghadapi pemeriksaan? Dengan cara datanya lengkap, dokumennya lengkap, legal formalnya harus lengkap. Gitu teman-teman. Memang ribet sih, di Indonesia kan memang ribet ya. Kalau memang bisa dibikin ribet, kenapa dibikin susah, dibikin mudah gitu ya. Tetapi ya begitulah negara kita gitu. Dengan ribetnya ini ya kita harus apa ya istilahnya ya? Kita harus patuh gitu teman-teman ya. Kita mesti patuh kalau memang ada legal formal mesti kita siapkan gitu teman-teman ya. Nah, banyak perusahaan itu tidak punya data yang lengkap, tidak punya dokumen yang lengkap. Kenapa? Kenapa begitu ya? Karena Anda nih teman-teman, kita semua ya, Anda semua dan saya juga, kadang-kadang meremehkan pajak gitu loh. Kita ini meremehkan akunting teman-teman ya. Akunting adalah backbone atau tulang punggung dari sebuah perusahaan gitu ya. Banyak orang meremehkan akunting, meremehkan pajak. Lu nggak mau investasi yang mahal di karyawan akunting maupun pajak gitu loh. Atau konsultan pajak mungkin gitu ya. Nah, akhirnya gara-gara kita tidak mau investasi keuangan di karyawan ini, kita merasakan ini kan karyawan nggak ada hubungan dengan omset, nggak ada hubungan dengan income gua, sehingga lu nggak mau bayar mahal untuk itu, sehingga laporan perusahaan berantakan, gitu loh. Akuntingnya berantakan, pajaknya berantakan, data arsip bersebaran di mana-mana nggak lengkap gitu. Nah, ketika terjadi pemeriksaan, lu berusaha menegosiasikan dengan petugas pajak karena lu merasa inilah mah Indonesia mah bisa diatur, bisa dinegosiasikan gitu ya. Nah, ini teman-teman asal muasal korupsi guys. Ya. Jadi korupsi itu bukan berasal dari oknum si petugas pajak. Mungkin iya ya beberapa oknum begitu. Tetapi dari kita semua nih ya, dari kita nih selaku wajib pajak nih yang menjadi asal muasal dari korupsi teman-teman ya. Kalau bayangkan lu sudah lapor dengan benar, lu sudah lapor dengan baik, jujur, atau terbuka apa adanya, nggak ada korupsi, nggak akan jadi korupsi teman-teman ya. Korupsi terjadi karena si pengusaha melewati aturan, melangkahi aturan, atau melawan aturan, nah akhirnya ditemukan dan terjadilah negosiasi. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin lu berargumen, mungkin wajib pajak juga berargumen marah-marah gitu. Walaupun kita sudah rapi, tapi tetap saja nanti dicari-cari kesalahannya teman-teman ya. Nah, banyak orang berargumen seperti itu. Jawaban gue gampang teman-teman ya, jawaban gue gampang. Kalau lu sudah rapi, lu sudah jujur, lu sudah benar, lu jelaskan apa adanya saja kepada petugas pajak, gitu loh. Petugas pajak boleh bertanya 1000 pertanyaan, lu tinggal jawab apa adanya. Gitu teman-teman, sesimpel itu ya. Dan gue belum pernah teman-teman ketemu wajib pajak yang rapi, kemudian kena pemeriksaan pajak, kemudian bayarnya besar sampai bayar mahal tuh belum pernah teman-teman ya. Semua itu hanyalah imajinasi, hanyalah pemikiran dari wajib pajak yang ketakutan gitu loh. Gara-gara lu berpikir serapi-rapinya gua tetap akan diperiksa, tetap akan dicari kesalahannya gitu. Jawaban gua adalah simple, kalau lu cari kesalahannya, ya nggak ketemu kesalahannya gitu. Kalaupun ketemu, tidak besar yang ditemukan. Itu maksud gua teman-teman ya. Dibandingkan kalau lu nggak rapi. Kalau lu nggak rapi, yang ditemukannya besar. Akhirnya lu berusaha negosiasi dan terjadilah korupsi. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah rapi, kalau perlu diperiksa, maka hasil pemeriksaannya itu akan sangat-sangat kecil. Kecil sekali teman-teman. Dan gue sudah lihat banyak orang yang rapi perusahaannya, kemudian diperiksa, yang nggak ada apa-apa juga, nggak ditemukan apa-apa. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita mau bahas mengenai faktor pemeriksaan. Nah, kita tidak bisa mencegah pemeriksaan, kita tidak bisa membuat suatu laporan yang menghindari pemeriksaan. Tetapi ada beberapa kejadian yang pasti akan menyebabkan pemeriksaan. Teman-teman ya, ada 4 yang gue tangkap di sini. Yang pertama, orang tutup NPWP. Kalau tutup NPWP sudah pasti terjadi pemeriksaan. Mau lu rapi, nggak rapi, lu benar, nggak benar, jujur, nggak jujur, tetap sama akan terjadi pemeriksaan ya, tutup NPWP. Dengan berbagai alasan, mungkin karena meninggal, mungkin karena pindah ke luar negeri, atau mungkin karena sudah tidak usaha lagi dan sebagainya. Apapun alasan lu tutup NPWP, akan terjadi pemeriksaan. Apakah pemeriksaan itu mesti pemeriksaan yang lengkap atau pemeriksaan sederhana? Nggak bisa dipastikan. Bisa sederhana, bisa juga yang pemeriksaan lengkap. Itu namanya. Yang kedua, tutup PKP. Kalau cabut PKP ya.
Jadi kalau cabut PKP, tidak mau PPN lagi, maka sudah pasti akan ada pemeriksaan gitu ya. Apakah pemeriksaan itu pemeriksaan PPN-nya doang atau pemeriksaan all tax? Bisa dua-duanya teman-teman ya. Konsultan pajak tidak akan bisa menjawab itu gitu. Jangan lu tanyakan hal ini kepada konsultan pajak. Kalau konsultan pajak berusaha menjelaskan, nanti lu malah salah tangkap gitu loh ya. Jangan percaya konsultan pajak yang menjelaskan, "Oh, nanti cuma pemeriksaan simpel kok. Oh, nanti akan pemeriksaannya begini-gini kok." Nggak bisa teman-teman ya. Kita bukan peramal ya. Nah, jadi yang pertama tutup NPWP, yang kedua tutup PKP, yang ketiga adalah SPT tahunan LB, lebih bayar. Itu pasti akan terjadi pemeriksaan teman-teman ya. Kalau SPT massa kayak 21, 23, 4 ayat 2, PPN, itu boleh LB. Silakan dikompensasi terus-menerus. Tetapi kalau SPT tahunan LB tidak akan bisa dikompensasi. Ini wajib direstitusi, artinya akan terjadi pemeriksaan. Gitu teman-teman ya. Tutup NPWP, tutup PKP, dan SPT tahunan LB. SPT tahunan tidak boleh LB. Kalau gua sih haram ya SPT tahunan itu LB. Kecuali lu udah siap dengan pemeriksaan, lu sudah yakin lu benar, dan lu sudah siap dengan segala konsekuensinya, atau mungkin nilai terlalu besar sehingga lu butuh uangnya, itu boleh gitu ya. Yang keempat adalah proses restitusi, PPN ataupun PPH. Nah, itu sudah pasti akan terjadi pemeriksaan teman-teman ya. Apakah pemeriksaan itu hanya pemeriksaan khusus PPN doang? Nggak tahu juga, kita nggak bisa memastikan teman-teman ya. Jadi ada 4 dasar ini yang sudah pasti akan pemeriksaan, tutup NPWP, tutup PKP, SPT tahunan LB, atau restitusi PPH PPN. Oke. Di luar itu teman-teman ya, di luar itu apapun yang lu lakukan itu tidak pasti teman-teman ya. Tidak pasti akan menyebabkan pemeriksaan ataupun tidak pemeriksaan. Tidak juga akan menyebabkan lebih lebih apa namanya, lebih besar kemungkinan diperiksa atau lebih besar kemungkinan tidak diperiksa. Nggak ada hal seperti itu teman-teman ya. Jangan percaya konsultan pajak yang kasih janji seperti itu ya. Nah, apakah omset turun pemeriksaan? Nggak juga. Omset naik? Tidak pasti teman-teman ya. Itu bukanlah faktor pemicu, apalagi faktor pasti itu enggak ya. Faktanya teman-teman, omset turun itu tidak pernah dijadikan pertanyaan ya oleh pemeriksa pajak ataupun oleh SP2DK ya. Gue belum pernah mengalami itu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Nah, dan anyway, ini tidak akan jadi masalah juga ya jika Anda sudah lapor jujur terbuka apa adanya guys. Gitu, selalu gue sampaikan itu ya. Nah, tetapi contoh nih ya, contoh ketika lu dicek SPT-nya oleh petugas pajak, omset lu turun, ternyata pembeliannya masih banyak contohnya. Tapi omset itu turun nih, omset turun 50%, tetapi pembeliannya masih sama dengan tahun lalu. Ini sudah error teman-teman ya. Nah, inilah indikasi pelaporan yang salah. Bukan nggak wajar ya, tetapi laporannya udah indikasi salah nih. Pembelian lu masih sama, penjualan itu turun setengah. Walaupun ini bisa terjadi, tetapi tidak lazim, teman-teman ya, tidak lazim. Biasanya kalau penjualannya turun, pembelian juga turun, kan gitu ya ceritanya ya. Nah, jadi adalah hal yang wajar kalau hal seperti itu menyebabkan lu di SP2DK atau pemeriksaan pajak, gitu. Tapi anyway, nggak usah khawatir. Kalau lu sudah jujur, sudah betul, lu nggak usah khawatir. Ketika pemeriksa datang, lu tinggal jelaskan apa adanya. Kasih dia data apa adanya, teman-teman, ya. Oleh karena itu, sangat-sangat penting gunakan akunting yang lengkap, teman-teman, ya. Akunting harus pakai software, jangan pakai Excel, teman-teman, ya. Pakailah software yang lengkap, jelas arus keuangannya, jelas arus barangnya. Itu lu pasti aman, gitu, teman-teman, ya. Nah, kemudian resiko nih. Resiko teman-teman sekali lagi gue ingatkan bahwa selalu ada resiko teman-teman ya. Orang terus berusaha menciptakan sebuah formula atau memodifikasi laporan SPT-nya sampai terlihat aman dari pemeriksaan gitu ya. Sesungguhnya tidak ada teman-teman, tidak ada satu formula khusus SPT tahunan atau akunting atau pajak yang dianggap aman untuk pemeriksaan teman-teman ya. Tidak ada juga formula yang dianggap lebih aman dibanding formula yang lain. Tidak ada satu laporan yang dianggap lebih safe dibanding SPT yang lain gitu. Tidak ada seperti itu teman-teman ya. Yang aman menurut gua adalah laporlah jujur apa adanya teman-teman. Banyak orang nggak bisa tidur, nggak bisa makan dengan kenyang gara-gara dia tahu dirinya salah. Dia tahu dia lapor nggak jujur. Itu masalahnya teman-teman ya. Jadi laporlah jujur apa adanya, terbuka apa adanya. Kalau ada satu formula yang aman teman-teman ya, maka semua orang akan pakai cara itu. Ya, kalau kita bisa menemukan nih sebuah formula yang aman, dijamin nggak akan ada pemeriksaan. Maka semua orang akan pakai formula itu, dan akhirnya si pemeriksa pajak nggak usah kerja lagi. Ngapain digaji pemeriksa pajak toh? Toh pasti nggak akan ada pemeriksaan ya. Mereka akan makan gaji buta gitu. Nah, itu hal yang tidak mungkin teman-teman ya. Jadi resiko selalu ada dan tugas kita harus selalu siap teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau tanya mengenai
SPT wajar. Kembali lagi banyak sekali petugas wajib pajak yang bertanya, SPT wajar tuh kayak gimana sih? Gue maunya bikin SPT gue wajar gitu loh. Bagaimana sih SPT yang wajar gitu? Kenapa dia berusaha bertanya mengenai SPT wajar? Karena kan laporan internal tuh berantakan. Laporan internal berantakan sehingga dia berusaha bikin SPT yang wajar, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, mungkin lu berargumen, eh gua memang memang berantakan gitu ya, tetapi gua mau tahu nih, SPT yang wajar tuh gimana sih? Itu argumen lu mungkin seperti itu ya teman-teman. Lah teman-teman, gua masih jelaskan ya, kami di konsultan pajak nih, kami konsultan pajak bukanlah pelaku di industri lu, gitu ya. Kami ini tidak paham industri lu secara detail gitu loh, ya. Nah, hanya Anda sendirilah yang paham bagaimana sih, industri lu tuh bekerja gitu kan. Lu sendiri yang paham kan, karena lu ada di industri itu teman-teman ya. Nah, kalau lu aja orang di dalam industri tidak paham gimana sih laporan yang wajar, apalagi kami konsultan pajak teman-teman ya. Kami ini kan hanya terima data, apa adanya dari klien dan kita bikin laporan teman-teman. Jadi, yang dianggap wajar tuh bagaimana gitu, nggak bisa teman-teman ya. Jangan percaya konsultan pajak yang bisa kasih tahu lu, "Oh begini loh yang wajar, begini loh yang akan lebih aman dari pemeriksaan." Jangan percaya teman-teman ya. Karena dia bukan orang dalam, dia bukan orang di industri teman-teman ya. Konsultan pajak bukanlah orang di industri lu, hanya lu yang paling tahu kondisi sebenarnya di industri lu itu teman-teman. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan SPT wajar? Nggak ada teman-teman ya. No, no, no. Tidak ada satu laporan yang dianggap wajar, teman-teman ya. Jangan pernah lagi bertanya hal seperti itu, teman-teman ya. Yang penting tidak LB itu pasti ya. Nah, jadi yang wajar bagaimana? Yang wajar adalah yang benar, teman-teman. SPT yang wajar bagaimana? Adalah SPT yang benar. Itulah SPT yang dimaksud dengan wajar menurut gua ya. Ya, yang sebenarnya bagaimana? Itulah yang wajar gitu loh. Bagaimana kondisi sebenarnya industri lu? Bagaimana kondisi sebenarnya di perusahaan lu? Gitu. Itulah yang wajar, itulah yang betul, teman-teman ya. Lu nggak usah pikirin industrinya bagaimana ya? Secara umum bagaimana ya? Secara garis besarnya bagaimana ya? Nggak usah dipikirin teman-teman ya. Yang penting kondisi sebenarnya di perusahaan lu itu seperti apa. Itulah teman-teman. Ya, itulah yang dimaksud dengan SPT yang betul, yang wajar. Ya, yang penting kita berusaha bikin laporan yang selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya. Oke, ingat backbone atau tulang punggung dari sebuah perusahaan adalah akunting, teman-teman ya, akuntansi. Oleh karena itu, lu perlu untuk investasi orang akunting yang betul, teman-teman ya. Banyak orang meremehkan, banyak perusahaan tuh meremehkan akunting karena dia pikir ini nggak ada hubungannya omset nih, nggak bisa menghasilkan omset nih. Padahal itu backbone, teman-teman ya. Ketika terjadi masalah, orang akunting inilah yang akan maju, yang akan bantuin lu, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu memodifikasi atau men-setting berbagai macam SPT kita, di-setting gitu supaya mendekati kewajaran yang orang lain bilang sebagai wajar. Nggak bisa teman-teman ya, nggak ada. Jangan percaya konsultan pajak ngomong seperti itu ya, teman-teman. Yang benar adalah ikuti kondisi yang sebenarnya guys, itu dia teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas mengenai pemeriksaan itu tidak semudah yang lo pikirkan teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu ya teman-teman, pemeriksaan itu bukan hal yang mudah ya. Pemeriksaan itu bukanlah sesuatu yang seperti membolak-balik telapak tangan gitu, gampang gitu ya. Jangan percaya kalau ada AR yang bilang, "Oh, nanti lo diperiksa aja ya, nanti kami akan naikkan ke pemeriksaan," gitu. Jangan percaya ada AR yang mengancam seperti itu teman-teman ya. Itu hanya ancaman omong kosong saja teman-teman ya. Petugas pajak itu sangat-sangat sedikit dong, dibandingkan jumlah wajib pajak gitu ya. Petugas pajak itu sangat-sangat sibuk teman-teman ya, pemeriksa pajak itu sangat-sangat sibuk sekali. Mereka ini harus milih-milih, mesti milih-milih, mana wajib pajak yang mau kita periksa nih. Mereka mesti pilih-pilih teman-teman ya, nggak bisa sembarangan teman-teman ya. Nah, jadi pemeriksaan pajak itu harus diajukan dulu oleh petugas pajak di kantor pajak, ke Kanwilnya, Kanwil ajukan lagi ke kantor pusat, harus ada persetujuan dulu di kantor pusat, teman-teman. Setelah disetujui, baru ada dibikin timnya, teman-teman. Dibikin tim. Tim ini orang-orang pintar ya, orang-orang pintar, orang hebat, orang-orang pemeriksa pajak yang memang sudah digaji sangat mahal gitu ya. Nah, jadi mesti ada hitung-hitungan yang jelas gitu ya. Berapa potensi pajak nih orang yang mau kita periksa ini? Gitu. Potensi pajaknya sekian dibandingkan dengan gaji pemeriksa pajaknya sekian. Oh, supaya tidak lebih besar pajak daripada tiang gitu kan. Supaya ada profit nih. Nah, maka ada hitung-hitungan yang jelas seperti itu. Dan harus ada dasar argumen yang jelas. Jadi si AR ketika menaikkan orang ini ke pemeriksaan, mesti ada dasar hukumnya. Oh, orang ini melanggar undang-undang nomor ini, pasal sekian, ayat sekian. Maka dia perlu diperiksa.
gitu. Nggak sembarangan, nggak bisa AR itu sembarangan. "Oh, saya nggak suka sama orang itu, dia ngeyel sih, gua mesti pemeriksaan dia." Nggak bisa teman-teman ya. Harus ada dasar hukum yang jelas, harus ada hitung-hitungan yang jelas. Potensi pajaknya berapa sih? Jangan sampai kita periksa dia cuma dapat 100 juta, gaji pemeriksa pajak udah 1 miliar gitu ya, jangan begitu teman-teman. Nah, jadi Anda nggak usah khawatir teman-teman yang secara berlebihan ya, tidak perlu, karena pemeriksaan pajak itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Rumit sekali pemeriksaan pajak itu. Oleh karena itu, kalau lu pahami, AR itu nggak suka pemeriksaan. AR itu nggak suka pemeriksaan. AR itu sangat senang kalau masalah itu bisa selesai langsung di tempat dia, di meja dia, gitu. Dan kita juga sama kan, kita juga sama, kita pengennya selesai langsung di meja AR kan. Oleh karena itu, terjadilah negosiasi, terjadilah SP2DK kan, penjelasan data gitu loh. Kita kasih penjelasan, dia bisa terima atau nggak terima. Kalau dia nggak terima, dikasih argumen, kita saling berargumen sampai ditemukan satu kesepakatan. Itu disebut SP2DK, teman-teman ya. Nah, kalau pemeriksaan itu ribet sekali pemeriksaan itu. Semua jadi ribet kalau pemeriksaan. Makanya, teman-teman nggak usah khawatir. Kita usahakan selesaikan di SP2DK gitu. Kecuali ketemu oknum yang error, nah itu susah. Ya terpaksa kita maju gitu teman-teman ya. Nah, jadi terakhir nih, cara terbaik menghindari pemeriksaan. Nah, jadi banyak orang bertanya nih ya, pertanyaannya salah nih ya. Pertanyaannya salah nih ya. Banyak orang bertanya, bagaimana cara terbaik untuk menghindari pemeriksaan? Jadi dia berusaha menghindari pemeriksaan. Kalau gitu, gimana caranya? Apa yang mesti dilakukan? Cara terbaik untuk menghindari pemeriksaan gitu. Nah, itu pertanyaan salah teman-teman ya. Pertanyaan itu salah karena kita tidak bisa menghindari apa yang akan terjadi teman-teman ya. Ibaratnya kita tuh nggak bisa menghindari takdir. Kita nggak bisa menghindari semua yang akan terjadi dalam hidup kita besok atau minggu depan itu udah nggak bisa kita hindari teman-teman ya. Itu memang sudah seharusnya terjadi. Itu maksud gua teman-teman ya. Jadi kalau lu akan diperiksa pajak bulan depan, ya sudah, itu memang akan terjadi. Jadi lu nggak usah khawatir teman-teman ya. Semua yang akan terjadi dalam hidup kita itu memang akan terjadi dan memang sudah seharusnya terjadi ya. Tugas kita sebagai wajib pajak adalah apa? Selalu siap dalam semua kondisi, teman-teman. Itu yang mesti kita lakukan ya. Sama seperti lu kalau besok jatuh dari motor bagaimana? Ya lu sudah siap, lu punya BPJS, punya asuransi dan sebagainya kan. Kalau lu bisa diperiksa pajak, bagaimana? Ya udah, lu sudah punya laporan akunting, laporan pajak, lalu kasih datanya. Itu teman-teman ya. Nah, jadi kuncinya adalah selalu serius dalam urusan akuntansi, teman-teman ya. Ingat akuntansi adalah tulang punggung dari sebuah perusahaan. Dan lu harus selalu siap dalam urusan pajak, laporan SPT, PPh 21 jangan diremehkan, 23 jangan diremehkan, PPh sewa jangan diremehkan, PPN jangan diremehkan, semua harus dibikin dengan baik dan betul teman-teman ya. Akuntansi pakai software, jangan pakai Excel ya. Nah, dan teman-teman harus selalu serius dalam urusan legal formal. Legal formal teman-teman ya. Kalau ada bikin invoice ya ada invoice-nya, bikin surat jalan ada surat jalannya, kemudian materai ada materainya, kemudian ada di transfer ya transfer betul-betul, jangan kasih uang cash kalau bisa. Jadi semua legal formal lu lengkap gitu teman-teman ya. Nah, ketika pemeriksaan itu datang dan one day it will come, it may come gitu ya. Suatu hari mungkin dia akan datang pemeriksaan, kita udah siap gitu teman-teman ya. Kita udah siap semuanya gitu. Lu hanya perlu 5 tahun kok. Lu hanya perlu siapkan semua dokumen selama 5 tahun ke belakang. Selebihnya udah nggak perlu gitu. Jadi kita harus siap semua dokumen teman-teman ya. Nah, ketika orang pajak datang, SP2DK atau pemeriksaan, kita udah nggak usah ketar-ketir lagi, udah nggak usah takut lagi. Pak, Bapak mau apa? Saya siapkan. Bapak butuh apa? SPT kita siapkan. Buku besar kita siapkan. Nota-nota kita siapkan. Semua kita siapkan. Kenapa? Karena lu sudah investasi di awal. Gitu teman-teman ya. Lu sudah investasi di awal dengan mempunyai tim akunting maupun pajak yang lengkap, sehingga ketika terjadi masalah, lu sudah siap. Gitu teman-teman. Itu maksud gua teman-teman ya. Oke, jadi pesan gue yang terakhir adalah, pesan terakhir ingat guys, Anda investasi di awal dengan buat laporan pajak dan akunting yang rapi, atau lu akan bayar mahal di belakang, gara-gara pemeriksaan pajak. Lu tinggal pilih aja, mau bayar sekarang, investasi di awal, atau mau bayar di belakang, pemeriksaan di belakang. Gitu. Banyak orang Indonesia, itu pola pikirnya pola pikir jangka pendek. Jangka pendek gua adalah nggak usah bayar dulu di depan, mudah-mudahan nggak kena pemeriksaan. Gitu. Ketika pemeriksaan, dia nangis. Gitu, dia nangis, dia panggil konsultan pajak, dia panggil pengacara dan sebagainya gitu. Padahal kesalahan lu sendiri, di awal lu sudah salah gitu teman-teman ya. Nah, jadi lebih baik investasi di awal, bikin tim akunting dan pajak yang lengkap, yang bagus. Kalau perlu konsultan pajak yang baik gitu ya. Nah, sehingga suatu hari ketika pemeriksaan lu santai, kita udah punya data kok, kita udah punya akunting, udah punya data,
Pajak semua lengkap kita kasih semua. Sehingga kalaupun ada temuan kecil sekali lu mesti bayar dan orang pajak juga happy. Orang pajak juga happy kok sama lu ketika lu sudah betul, gitu teman-teman ya. Orang pajak tuh nggak happy kalau ketemu, WP itu yang laporannya nggak ada, buku besarnya nggak ada, nota-notanya nggak ada, mau kita koreksi fiskal semua kasihan dan sebagainya. Akhirnya terjadilah macam-macam itu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi intinya, pertanyaan dari awal adalah mengenai omset turun, jawabannya sudah pasti ya, kita nggak bisa meramal masa depan teman-teman. Yang mesti kita lakukan adalah merapikan diri sendiri, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mau promosi nih ya buat teman-teman yang apakah Anda masih merasa takut dengan petugas pajak ya, takut mungkin diintimidasi atau takut dicari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lain. Nah, kalau lu masih ada ketakutan itu teman-teman, Anda mungkin cocok ikut ke pelatihan PSTP saya ya, program siapatakutpajak.com yang akan bantu Anda untuk menghadapi petugas pajak nanti teman-teman. Nah, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak juga lu bisa ya. Segera daftar di siapatakutpajak.com teman-teman ya. Ada promo khusus di bulan ini. Nah, teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram bersama saya langsung. Kita bisa diskusi langsung teman-teman ya tentang masalah perpajakan Anda tanpa batas waktu. Dan kita akan ada bertemu secara langsung via online teman-teman setiap hari Jumat malam jam 8 malam nih, khusus bagi members PSTP saja ya, dan waktunya terbatas nggak selalu ya. Nah, ada bonus teman-teman. Untuk bulan ini, PSTP Batch 5 ini ada bonus, Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya one-on-one private selama 45 menit ya, satu kali aja. Oke, Oke guys, manfaatkan masa promo hanya di bulan ini saja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Sampai jumpa lagi.